Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dimanapun berada sehat selalu ya, Rek. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Materi ini sebagai materi lanjutan ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas soal penjajahan Jepang, lanjutannya soal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting menjelang Proklamasi Kemerdekaan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu Janji Kaiso, pembentukan BPUPKI, perumusan dasar negara dan Undang-Undang 1945, kekalahan Jepang dan kekosongan pemerintahan atau yang disebut vacuum of power, pembentukan PPKI, pertemuan Dalat, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Untuk mengetahui jejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, nanti kalian bisa lihat sebuah video yang linknya akan saya berikan di WA group kalian masing-masing. Yang pertama yaitu Janji Kaiso. Kita bahas Janji Kaiso dulu. Karena menjadi awal gimana Jepang pada akhirnya kalah dan juga kemerdekaan Indonesia dimulai gitu ya. Janji Kaiso adalah janji kemerdekaan yang diberikan Perdana Menteri Kaiso dalam sidang ke-85 Teikoku Ginkai, Parlemen Jepang di Tokyo pada tanggal 7 September 1944. Janji Kaiso ini juga bisa disebut sebagai janji September ya, karena terjadinya pada bulan September. Latar belakangnya adalah pendudukan Jepang yang semakin terdesak pada Perang Pasifik sejak 1942. Jadi awal Jepang itu semakin terdesak atau mulai terlihat kekalahannya sejak awal tahun 1942, di mana pada saat itu Jepang itu kalah di Perang Laut Koral ya sama Amerika Serikat. Kemudian lanjut pada tahun 1944, sekutu itu berhasil menaklukkan Pulau Marshall, pangkalan-pangkalan Jepang yang berada di daerah Indonesia Timur seperti Ambon, Makassar, Manado berhasil dikuasai. Kemudian pada bulan Juni tahun yang sama, 1944, pangkalan Jepang di Saipan, Kepulauan Mariana, dapat direbut oleh sekutu. Sehingga pada saat itu Perdana Menteri Hideki Tojo, menyerahkan jabatannya kepada Perdana Menteri Kaiso. Nah, pada akhirnya saat Perdana Menteri Kaiso menjabat ini, mengeluarkan janji Kaiso. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik dan tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Karena pada saat kekalahan Jepang tuh berturut-turut, mereka merasa orang Jepang tuh udah kalah nih gitu ya, dalam perang ini akan kalah gitu. Nah, untuk menghindari itu akhirnya mereka membuat janji Kaiso. Isi janji Kaiso itu memberikan kemerdekaan kepada negara jajahan asal mau membantu Jepang untuk memenangkan perang Pasifik. Nah, jadi negara jajahan Jepang yang tersisa, salah satunya Indonesia, itu diberikan janji Kaiso oleh Jepang. Untuk merealisasikan janji Kaiso itu, Jepang itu membentuk badan yang namanya BPUPKI ya, atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang itu disebut Dokutsu Jumbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini diresmikan oleh Panglima Pasukan Jepang di Jawa atau disebut Tentara 16 yang namanya adalah Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, tugasnya adalah mempelajari dan menyelidiki. Jadi sesuai dengan namanya ya, Badan Penyelidik. Jadi menyelidiki hal-hal yang penting yang terkait dengan usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka, seperti soal dasar negara, perundang-undangan, wilayah negara, usaha bela tanah air, serta perekonomian dan keuangan negara. BPUPKI ini jumlah anggotanya ada 67 orang. 60-nya orang Indonesia, 7 orang Jepang. Kenapa ada orang Jepang? Fungsi orang Jepang di BPUPKI ini adalah untuk mengawasi jalannya BPUPKI itu sendiri, bagaimana, apakah itu sesuai dengan keinginan Jepang atau tidak gitu ya. Kemudian kalau ketuanya adalah, ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya adalah RP Suroso, ketua mudanya dari Jepang ya, yaitu Iki Bangase. Peresmian BPUPKI itu dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 bertepat di Gedung Chosain, Jakarta, Jalan Pejambon ya. Dihadiri pula oleh kedua pejabat Jepang yaitu Jenderal Itagaki,
Panglima Tentara ke-7 yang bermarkas di Singapura, dan Letnan Jenderal Nagono, Panglima Tentara ke-16 yang baru. Dikibarkan bendera Jepang Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodikdo yang disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyahika Masuda. Lanjut, sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama, pembukaannya dilakukan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat ya sebagai ketuanya, meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Persidangan pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi persidangan pertama itu bahas soal dasar negara Indonesia itu apa. Nah, ada beberapa tokoh yang memberikan pandangan tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin pada hari pertama sidang pertama ya, yaitu tanggal 29 Mei 1945, mengemukakan 5 dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini sering keluar ya di beberapa soal, misalnya kalian mau masuk perguruan tinggi gitu ya, atau kalau kalian ingin masuk perguruan tinggi kedinasan ya, nanti ada soal-soal TWK. Biasanya soal TWK wawasan kebangsaan itu soal-soal tentang sekitar proklamasi. Jadi kayak pendapat-pendapat dalam sidang BPUPK seperti ini tuh harus dipahami dan dimengerti ya. Biasanya sering keluar soal-soal ini tentang materi ini. Lanjut, di sidang BPUPKI pertama di hari yang kedua tanggal 31 Mei 1945, yang menyampaikan pendapatnya itu Prof. Dr. M.R. Supomo, mengajukan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu dengan 5 juga. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Di hari berikutnya, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya, karena bertepatan saat tanggal 1 Juni ini Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Pancasila. Keistimewaan pidato ini selain mengenai dasar negara Indonesia merdeka, juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara tersebut, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Sebenarnya kalau Pancasila itu 5 ini ya, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diserap lagi menjadi Trisila. Trisila itu ada 3 dasar negara, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian dikristalisasi dalam satu Ekasila ya, satu dasar, yaitu gotong royong. Namun dalam sidang yang diterima adalah nama Pancasila dengan 5 dasar unsur-unsur negara yang disampaikan oleh Soekarno. Panitia 9. Tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI berakhir. Kemudian reses selama 1 bulan lebih. Reses itu istirahat setelah sidang gitu ya. Nah, saat masa reses ini, tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Ada 9 orang, 9 nama seperti di layar ini ya. Ketuanya adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Tugas dari panitia 9 ini adalah untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Hasilnya adalah Piagam Jakarta. Musyawarah dari panitia 9 ini kemudian menghasilkan suatu rumusan yang oleh Muhammad Yamin, rumusan itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan draft dasar negara Indonesia merdeka itu adalah ada 5 ini ya. 5 ini adalah 5 asas gitu ya yang menjadi pokok dari Piagam Jakarta. Tapi sebenarnya Piagam Jakarta itu isinya perumbel itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu isinya gitu ya. Di dalamnya ada 5 ini. Diharapkan akan menjadi dasar dan landasan filosofi bagi Indonesia merdeka. Jadi kalau isi Piagam Jakarta itu ya perumbel itu, preambul ya, preambul pembukaan Undang-Undang 1945 yang sering kalian dengar saat upacara
bendera hari Senin ya. Nah, kita lanjut ke sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di sidang ini itu membahas soal rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, dan soal kewarganegaraan. Yang merumuskan tentang Undang-Undang Dasar itu dilakukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Pada 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar di hadapan anggota BPUPKI. Rumusan Undang-Undang Dasar dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Konsep ini diambil dari alinea pertama Piagam Jakarta. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Konsep ini hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum lanjut ke pembentukan BPKI, saya ada pertanyaan buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai menit ini gitu ya. Coba jawab. Pertanyaannya adalah, siapa yang telah meresmikan pembentukan BPUPKI dan apa tujuan BPUPKI itu sendiri? Nanti kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Tidak usah memberitahu temennya kalau ternyata di video ini tuh ada pertanyaan. Jadi kalian diam aja gitu ya. Nanti tugas ini kalian catat, dikumpulkan kapan? Minggu depan gitu, dirapel. Minggu depan nanti saya akan insya Allah buat video lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi, nanti dijadikan satu dengan pertanyaan minggu depan gitu ya. Jadi kalian diam-diam aja ya. Jadi kalau temanmu nggak membaca atau mendengarkan, menonton video ini kan ketahuan gitu ya. Jadi kalian yang udah tahu kalau ternyata ada soal di dalam video ini, ya kerjakan sendiri saja gitu ya. Kita lanjut ke pembentukan PPKI. Semoga kalian memahami ya sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat di grup gitu ya. Kita lanjut ke pembentukan PPKI. PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang itu disebut Dokutsujumbi Inkai. Latar belakang pembentukan PPKI. Kinerja BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dinilai Jepang terlalu cepat. Oleh karena itu, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan menjadi PPKI. Sebenarnya, kalau kita bisa analisis gitu ya, latar belakang pembentukan PPKI itu bukan hanya ini ya. Tapi karena juga sebelum tanggal 7, yaitu tanggal 6 Agustus, di Hiroshima itu sudah dibom atom sama sekutu. Jadi kondisinya Jepang tuh sangat terdesak ya. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang ya, Jenderal Terauchi Hisaichi, jadinya beliau adalah panglima tertinggi di Asia Tenggara, yang tepatnya di Saigon Dalat, Vietnam, itu langsung membentuk yang namanya PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan lagi badan penyelidik ya, tapi Panitia Persiapan. Nah, ini membuktikan bahwa Jepang tuh masih mengharapkan untuk merealisasikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar Indonesia itu masih patuh gitu ya sama Jepang gitu ya. Karena itu mereka membentuk PPKI gitu. Nah, itu latar belakang juga pembentukan PPKI yang bisa kita analisis ya. Nanti kalau kalian bisa menambahi, bisa disampaikan tambahannya dari kalian. Kalau tujuan PPKI itu ada dua, melanjutkan pekerjaan BPUPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan dan pemerintah setelah Indonesia merdeka. Untuk meresmikan pembentukan PPKI, kemudian diundang 3 tokoh dari Indonesia dalam pertemuan di Dalat, Saigon, Vietnam. 3 tokohnya adalah ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyodiningrat. 3 tokoh ini berangkat ke Saigon pada tanggal 9 dan bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Indonesia mendapat informasi dari Jenderal Terauchi mengenai Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan pada pertemuan ini sebenarnya tiga tokoh ini juga mengusulkan kepada Jenderal Terauchi bahwa nanti saat merdeka wilayah Indonesia itu mencakup seluruh jajahan Hindia Belanda serta Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara yang jajahannya Inggris ya, bekas jajahan Inggris. Tapi Jenderal Terauchi menolak, dia hanya menyanggupi bahwa nanti kalau misalnya merdeka wilayahnya ya bekas Hindia Belanda saja gitu ya. Sebelum Jepang bisa merealisasikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia, Jepang sudah mengalami kekalahan. Kalian bisa melihat dua gambar ini ya, bahwa pada tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Nama bom atomnya itu Little Boy ya, bom atom uranium ya. Kalau di Nagasaki itu tanggal 9 Agustus itu namanya Fat Man, dibom atom oleh sekutu ya. Nah, peristiwa itu menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan dari sekutu berhasil diketahui oleh Sultan Syahrir, golongan muda nih ya, secara diam-diam dari siaran radio BBC. Berita kekalahan Jepang menyebabkan golongan muda ingin agar segera bangsa Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya. Golongan muda menganggap bahwa kalah Jepang merupakan momentum paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan atau yang bisa disebut vacuum of power yang ada di Indonesia ya. Karena Jepang sudah kalah dan dimenangkan oleh sekutu, tapi sekutunya kan belum datang ke Indonesia, sehingga di Indonesia itu vacuum of power, kekosongan pemerintahan, dan Jepang hanya status quo ya, jadi menunggu sampai sekutu datang. Nah, itu tuh kesempatan menurut golongan muda untuk melaksanakan kemerdekaan. Karena itu pada tanggal 15 Agustus 1945 di hari yang sama gitu ya, paginya Sultan Syahrir mendengarkan kekalahan Jepang. Jam 2-nya jam 14.00 Sultan Syahrir menemui Muhammad Hatta. Namun Muhammad Hatta tidak dapat memutuskan dan mengajak pergi ke rumah Soekarno. Akhirnya sampai di rumah Soekarno, Soekarno menolak usulan untuk memproklamasikan kemerdekaan karena akan menunggu pertemuan dengan anggota-anggota PPKI yang lain dan juga memastikan apakah benar Jepang itu sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Atas tolakan Soekarno itu akhirnya Sultan Syahrir jam 8:30 ya, di hari yang sama itu bersama teman-temannya golongan muda mengadakan rapat di gedung laboratorium bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Karus Soleh. Hasilnya adalah bahwa kemerdekaan itu sebenarnya hak dan urusan orang Indonesia sendiri ya, urusan intern. Jadinya kalau ingin merdeka, ya merdeka saja dengan jerih payah orang Indonesia tanpa ada campur tangan orang Jepang atau orang yang lain. Karena kemerdekaan itu adalah urusan orang Indonesia sendiri, gitu ya. Yang kedua hasilnya adalah membujuk kembali Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengutus Wikana dan Darwis. Namun Soekarno dan Muhammad Hatta menolak lagi usulan golongan muda. Meskipun pada saat perundingan Wikana dan Darwis ini sedikit mengancam ya kepada Soekarno sambil menimang-nimang senjata. Nah, kalau kalian ingin mengetahui pembicaraan antara Soekarno dan Darwis, kalian bisa lihat di buku halaman 83 di buku paket Sejarah Indonesia ya, yang ada di perpus buku paketnya nih. Kalian bisa pinjam dan lihat di halaman 83. Halaman 83 percakapan antara Wikana dan Soekarno. Alasan Soekarno itu menolak cukup logis ya, karena untuk menghindari konflik bersenjata dengan Jepang, karena masa itu tentara Jepang itu masih senjata lengkap. Apabila proklamasi kemerdekaan tidak disiapkan secara matang, tentu akan merugikan orang Indonesia gitu ya. Masa di hari kemerdekaan harus ada pertumpahan darah lagi gitu. Nah, itu dihindari oleh Soekarno dan pengurus PPKI yang lain. Akhirnya penolakan kembali dari Soekarno itu membuat golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini Menteng nomor 31 Asrama Baperpri. Hasilnya adalah golongan muda akan mengadakan pengamanan kepada Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan lagi-lagi ingin
membujuk kembali Soekarno dan Hatta untuk mau melaksanakan kemerdekaan secepat mungkin gitu ya, atau sesegera mungkin. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pengamanannya itu ya di wilayah Rengas Dengklok. Mengapa mengambil wilayah Rengas Dengklok? Karena wilayah Rengas Dengklok dianggap memiliki geografis yang aman ya, karena di sana tuh dekat Laut Jawa, sehingga nanti kalau ada serangan mendadak bisa melarikan diri lewat jalur laut. Yang kedua adalah karena di daerah Rengas Dengklok itu terdapat garnisun peta. Jadi ada anggota peta yang bisa menjaga keamanan Soekarno, Muhammad Hatta, dan orang-orang yang lain yang sedang ada di Rengas Dengklok. Yang ketiga adalah aliran Sungai Citarum yang terdapat di Rengas Dengklok merupakan penghalang alami serangan musuh dari arah Jakarta. Yang keempat adalah daerah Rengas Dengklok memiliki hasil padi yang melimpah dan rakyatnya dapat bertahan apabila ada isolasi yang dilakukan oleh musuh gitu ya, karena ada pasokan makanan yang cukup gitu. Nah, itu membuat Rengas Dengklok dipilih menjadi tempat pengamanan. Tadi latar belakangnya tentu karena perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan golongan tua dan golongan muda. Pertanyaan yang kedua buat kalian nih, Rek. Jadi, apa sih perbedaan golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Kalau golongan tua tuh alasannya apa? Tidak segera melaksanakan kemerdekaan. Kalau golongan muda ingin cepat melaksanakan kemerdekaan tuh alasannya apa? Tulis di buku catatan masing-masing gitu ya. Lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi 16 Agustus 1945 dini hari ya, pagi hari, jam 4, Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuannya diamankan itu dari pengaruh Jepang gitu ya. Yang bertugas untuk melakukan pengamanan ke Rengas Dengklok adalah Sudan Kosingi, ada Sukarni, dan Yusuf Gunto. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta awalnya nggak mau ya, tapi karena ada bujukan dari Ahmad Subarjo bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan ada jaminan dari Laksamana Maeda, salah satu tokoh petinggi Jepang di Jakarta, bahwa keamanan akan tetap terjaga apabila kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan di Jakarta. Paling lambat besok, tanggal 17 Agustus, jam 12 siang. Sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui hal itu dan akhirnya kembali ke Jakarta ya. Langsung menemui Laksamana Maeda di kediamannya untuk menanyakan apakah benar jaminan dari Laksamana Maeda itu benar adanya gitu ya. Sampai di sana ternyata benar, dan Soekarno meminta izin untuk melakukan rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda memperbolehkannya dan meminjamkan ruang makan. Nah, di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan itu, akhirnya terjadi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Golongan tua yang terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berdiskusi mengenai rumusan teks proklamasi yang disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Bahdiro, BM Diah, dan Sayuti Meli. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pertama yang berisi pernyataan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta mengusulkan kalimat yang kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sesama dengan waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Kalimat tersebut berkaitan dengan pernyataan pengalihan kekuasaan. Yang menulis usulan-usulan itu adalah Soekarno dalam selembar kertas. Kemudian Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/05. 05 itu tahun Sumera ya, tahunnya Jepang. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, untuk yang tanda tangan, Soekarno mengatakan bahwa yang tanda tangan yang semua yang hadir, tapi usulan itu ditolak oleh Sukarni bahwa yang tanda tangan itu Soekarno dan Hatta saja, tapi tulisannya atas nama bangsa Indonesia. Disepakati itu, kemudian teks proklamasi yang sudah ditulis Soekarno ini disebut yang namanya teks proklamasi Klut ya, yang kemudian diberikan kepada Sayuti Meli untuk diketik.
Nah, kalau yang diketik oleh Sayuti itu namanya naskah otentik proklamasi ya, yang sudah dirubah oleh Sayuti dari beberapa bagian ya. Kalian bisa lihat di slide ini dirubah oleh Sayuti dan diketik ya. Ini namanya naskah otentik. Naskah otentik proklamasi inilah yang nanti dibaca oleh Soekarno sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu awalnya akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, akhirnya dialihkan ke halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejak pagi hari di halaman rumah Soekarno mulai sibuk. Suwiryo selaku wali kota Jakarta sibuk mengatur persiapan upacara. Adapun Sudanko Suhud dari barisan pelopor menyiapkan setengah bambu untuk tiang bendera. Dan bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih ini, kainnya berasal dari kain spray ya, yang putih, dan yang merah itu dari kain pedagang soto. Biasanya kalau kalian lihat pedagang soto yang tradisional itu ada tempat sotonya gitu ya, itu biasanya ada kain merah. Nah, itu tuh dijadikan sebagai bendera merah putih karena tergesa-gesa gitu ya, karena persiapan yang mendadak. Akhirnya itu dijahit, kemudian kalau sudah dijahit diberikan kepada Sudanko Suhud. Nah, akhirnya persiapan kemerdekaan selesai. Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumah, sedangkan para hadirin segera menempatkan diri untuk menyaksikan upacara kemerdekaan Indonesia. Pidato singkat yang dilakukan Soekarno, kemudian pembacaan teks naskah proklamasi, selanjutnya pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Komandan Peta Sudanko Latif Hendrodiningrat dan S. Suhud. Kemudian orang-orang serentak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diakhiri dengan sambutan wali kota Suwiryo dan Muwardi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Sebelum teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, Muhammad Hatta sudah memerintahkan BM Diah untuk memperbanyak dan menyebarkan salinan naskah proklamasi ke seluruh daerah. Jadi naskah proklamasi otentik yang sudah diketik. Nah, BM Diah itu juga punya jasa ya, di mana menyelamatkan naskah Klut atau naskah proklamasi yang ditulis langsung oleh Soekarno. Jadi setelah ditulis langsung oleh Soekarno kan diberikan ke Sayuti, kemudian oleh Sayuti diketik. Setelah diketik itu dibuang. Nah, itu diambil lagi oleh BM Diah. Sehingga saat ini kita masih bisa melihat naskah Klut itu, naskah tulisan tangan proklamasi oleh Soekarno. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan melalui radio di kantor berita Domei dan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode DJK1. Selain melalui radio, usaha penyebaran berita kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui media cetak surat kabar. Surat kabar pertama yang memuat berita proklamasi kemerdekaan adalah Cahaya di Bandung dan Suara Asia di Surabaya. Selain itu juga tulisan di dinding-dinding gedung gitu ya, di kereta api, gerbong-gerbong kereta api, sehingga pada akhirnya menyebar ya berita proklamasi kemerdekaan itu. Dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan itu diwujudkan dengan aksi perjuangan rakyat Jakarta, pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, penyelenggaraan rapat raksasa di lapangan Ikada, Monas, serta di kota-kota besar di Indonesia yang lain seperti Medan dan Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato atau Hotel Orange. Kalau sekarang hotelnya tuh namanya Hotel Majapahit. Sekarang masih ada gitu ya. Makna proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut ya. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi setelah bertahun-tahun gitu ya, akhirnya ini menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu diraih oleh orang Indonesia sendiri tanpa diberikan
oleh Jepang atau yang lainnya gitu ya, tapi dari usaha orang Indonesia sendiri. Yang kedua, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi proklamasi itu merupakan tonggak baru ya, di mana Indonesia itu berdiri menjadi sebuah negara. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Meskipun pada masa itu pemerintah Indonesia baru terbentuk ya, jadi masih menata tentang kelengkapan negara Indonesia di hari besoknya, di tanggal 18 Agustus 1945 di sidang PPKI. Nah, nanti saya akan juga menjelaskan tentang sidang-sidang PPKI ya. Kita akhiri dulu di video ini. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ada pertanyaan lanjutan buat kalian nomor 3, yaitu pertanyaannya, sebutkan alasan mengapa golongan pemuda itu memilih daerah Rengas Dengklok dijadikan sebagai tempat pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang keempat adalah tuliskan perbedaan antara naskah Claude dan naskah otentik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimana latar belakang, proses, dan dampak terjadinya insiden di Hotel Yamato. Dan yang terakhir, yang keenam, berikan makna peristiwa proklamasi menurut kamu sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia saat ini. Itu ya, Rek. Akhir video dari saya, ada satu kata-kata dari Gunawan Muhammad dalam Pagi dan Hal-hal yang dipungut kembali, yaitu mengingat kesewenang-sewenangan masa lalu tidak berarti dibelenggu masa lalu. Kita ingin memperbaiki masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian mengerti. Nanti kalau bingung bisa tanya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.